Tuh 500 sampai 700 juta per bulan. Selamat datang di Gerbek Bisnis. Kali ini spesial banget tentunya di sini karena hari ini kita punya kesempatan untuk melihat home industri, tapi dia penghasilannya bisa ratusan juta. Dibilang pengusaha tapi di rumah. Apa ya namanya? Saya jadi penasaran bisnisnya seperti apa. Yuk kita ikuti di Gerbek Bisnis bersama saya, Kang On. Nah, ini rumah yang tadi saya maksud. Ini rumahan bisnisnya ibu suami istri. Kerjanya full di rumah, tapi berpenghasilan bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta. Assalamualaikum. Tadi ya. Ini saya dari tim Gerbek Bisnis. Biasa kan mau digerebek gitu. Malum kalau yang di TV-TV kan yang gerebeknya Satpol PP. Kalau di sini mas saya. Jangan lo bahaya kalau Satpol PP kesini. Ya itu katanya kan dengar-dengar kabar burung gitu. Teh dia teh kaya raya dari mana kan nggak mungkin ya keliling malam-malam Jumat. Nah ini bisnisnya seperti apa ya? Nanti kita jelaskan di dalam bersama Teh Dea dan Kang Fahad. Iya. Nah sekarang saya ketemu dengan ownernya Mbak Dea. Saya tuh biasanya ketemu tuh sama Kang Fahad suaminya karena sering di komunitas bisnis yang sama. Terus juga lama ya nggak ketemu karena pandemi, kita nggak boleh nggak boleh ada ruang riung ya. Nah akhirnya pingin teh sih dulu teh pingin kesini tapi baru ke takdirin hari ini. Karena kan setahu Ini saya baru satu kali juga kesini ya? bukan satu kali lagi, baru ini mah. Baru banget kan? Soalnya teh kan udah tersiar kabar kemana-mana gitu teh dia teh bisnisnya rumahan tapi sampai kerja di mana keluar gitu kan, terus fokus di sini di rumah itu. Nah bisnis apa yang sebenarnya dijalani sama teh dia? Flasco Kids ini nama bisnisnya. Oh, nama bisnis. Kita itu bergerak di bidang fashion anak dan juga buku anak. Jadi bergeraknya lebih ke jalur distribusi. Kita punya beberapa agen, reseller dan juga marketer kayak gitu. Kebanyakan sih untuk produk-produknya baju-baju anak, terus juga buku anak, buku bisnis juga kadang-kadang. Produk bikin sendiri. Ada yang bikin sendiri, tapi sebetulnya nggak bikin sendiri ya, maklun gitu, brand sendiri. Dan juga kebanyakan kami posisinya sebagai distributor. Jadi sudah ada sekitar 10 atau 11 brand yang kami kerjasama kayak gitu. Dan itu kebanyakan di bidang fashion anak, baju kaos-kaos anak branded kayak gitu. Jadi berarti lebih enak ya, tidak ada resiko di produksi. Jadi udah tahu jadi aja gitu. Iya, jadi pengennya sih kita punya visinya 2023 nanti punya agen-agen di seluruh Nusantara gitu, dari Aceh sampai Papua. Sampai saat ini sih sudah ada di Papua, di Sulawesi, di Lombok, Bentar. Bali, Itu teh mereka teh brand yang udah terkenal. Enggak. Mereka ikut kami itu dari benar-benar pas saya nol gitu, dari nol gitu. Jadi kalau misalkan kalau misal konveksi itu bisa nyari aja siapa nih distributor, bisa satu bisa dua. Nah, kenapa mereka sebenarnya ini siapa yang memilih dan siapa yang dipilih? Mereka memilih teteh apa teteh yang memilih mereka? Gini, mungkin flashback dulu gitu ya, cerita dulu dari awalnya bagaimana Flasco Kids itu sampai hari ini. Jadi ini itu bermula dari tahun 2014, sekitar 2015 lah. Jadi dulu saya ketika itu nggak niat mau jualan, tapi butuh barang. Jadi barangnya itu popok
cuci ulang. Karena biasa mama ya. Iya betul, bapak cuci ulang. Waktu itu pengennya yang hemat gitu kan, terus katanya lebih go green gitu, lebih sehat katanya. Nah dari situ saya beli online karena kan belum terlalu booming kan offline. Terus akhirnya saya cerita tuh di Facebook, bikin status bahwa si Pampers popok cuci ulang ini bermanfaat bla bla bla. Nah dari situ teman saya tuh excited, terus komen pesen 1, 3, 6, 10, 12, 100, 200. Kayak Pampers ya. Pampers itu merek ya. Oh. Ya popok cuci ulang ya, jadi bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah dari situ titip-titip, akhirnya gimana nih aku pengen jualin juga. Nah dari situ mikir dong harus buka reseller nih gimana. Nah terus juga dulu awal-awal itu saya itu ngedropshipping barang-barang dari Shopee. Jadi dulu searching yang lagi booming apa waktu itu, playpad anak-anak, tab anak-anak tapi yang ya apa jus ama kayak gitu. Terus akhirnya saya cerita juga di Facebook kalau Belinya di marketplace, jualnya nggak di marketplace Iya. dong, beda plafon di Iya. Facebook. kita naikin dong harganya Di Facebook. Di Facebook. Udah masuk Facebook Ads berarti? Enggak, Organik. organik sampai sekarang saya belum pernah pakai ads. Oh, ada yang baru ya. Terus Iya. Terus ya semenjak itu berarti kan dari 2014 itu sudah ngebangun tim reseller. belum. Waktu itu masih buta. Ini aku pengen jualan lagi dong, gimana? Ya paling kita bagi kan dari misalkan harganya 100.000, aku up 120.000, bagi ke reseller 10.000. Awalnya dulu ya masih belum belajar kan, jadi benar-benar nggak ada basic. Saya basicnya kesehatan. Itu Terus ya harus kesehatan. Tapi itu cari resellernya dari mana? Dibuka iklan apa? Udah, pertamanya dari teman-teman Facebook aja. Oh, mau dong ikut jualin Mau dong ikut jualin gimana sih gitu. Terus pengen dong beli juga buat anak, tapi pengennya lebih murah kan gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke teman-teman Facebook pertamanya, tapi kesini-sini belajar, oh ternyata harus add temen tertarget ya katanya kalau di Facebook tuh. Jadi oh kalau yang butuh popok kain ini siapa? Berarti kan emak-emak muda gitu kan. Mahmud. Berarti nama Facebooknya udah ditargetin popok enggak atau Enggak, Facebooknya akun saya pribadi. oh. Jadi sampai sekarang masih pakai akun pribadi. Cuman karena itu kebutuhan emak-emak yang sama gitu, jadi orang mudah tertarik gitu ya. Betul, dan mungkin karena itu ya. Jadi kalau di Facebook itu kan intinya silaturahim ya. Sosial media itu bukan untuk jualan kan sebenarnya. Jadi makanya di situ saya cerita. Nah, cerita yang awalnya nggak niat buat jualan. Orang-orang malah justru jadi tertarik gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook itu emang jangan jual, diobrol, dibeli. Jadi hindari kata-kata penawaran, ajakan. Soft selling ya, Bu. Comfort selling. Nah, itu tuh kan awal mula, naik lagi kita bangun tim dong. Reseller. Reseller pertamanya. Reseller, jadi seluruh orang-orang yang komentar di Facebook itu ketika nanya harga, saya langsung konversi ke WA. Jadi nggak langsung dijawab di situ harganya berapa, nggak langsung dijawab, tapi boleh minta nomor WA-nya. Bisa dibisiki-bisik gitu. Betul. Siapa tahu bisa jadi rekan bisnis. Nah, Biasa tahu jadi konsumen doang. Kan orang Indonesia gitu ya. Jadi walaupun di Shopee juga mereka perlu chit chat kan. Sebenarnya masih kepo, masih pengen ngobrol-ngobrol gitu kalau market. Udah tahu jelas penjelasannya ya. Biasa netizen mah malas baca. Gitu. Nah, Pengen lebih dekat mungkin. Nah setelah itu terus lihat-lihat barang-barang mana lagi yang laku dihajar lagi. Betul. Kita distribusi. Iya kayak gitu. Jadi pengennya sih awalnya kita sebagai distributor itu punya jalur distribusi dulu. Jadi ketika nanti kita udah tahu, oh pasar tuh pengennya ini, terus kita punya kenalan konveksi misalnya, ya nanti kita bikin dengan brand sendiri. Kalau misalkan ada barang nih udah tahu nggak laku misal gitu, karena lihat teteh gitu, wah ini udah bener-bener cetar membahenol kan, teteh tolong jualin, itu bisa dijualin apa teteh lihat dulu pasarnya. Iya kan gimana usernya ya, gimana market kita, apakah produk ini sesuai atau enggak dengan market kita. Kalau misalnya sesuai ya hajar aja. Walaupun kita nggak tahu itu bakal laku atau tidak.
Ya makanya kan dari situ kita bisa lihat dari barang apa sama market kita pas atau enggak lah Oh, market sebenarnya bisa. teteh itu di mana tuh biasanya market teteh? Kalau saya lebih banyak kayak ibu-ibu muda ya. Ibu muda yang punya anak. Iya, ibu muda punya anak satu, ya rentang usianya sekitar usia 22 sampai 38 tahun lah. Sekitar itu. Kalau misalkan masih marketnya masih sama sih. Nah, biasanya kan kalau untuk yang punya barang gitu kan, dia punya banyak distributor. Nah, kok orang mau ke kita, apakah dari sananya ditentuin harganya harus segini atau gimana? Kalau yang brand-brand seperti itu dari pusat sudah ditentukan harganya gitu. Tapi teteh berani aja bersaing dengan distributor yang lain. Berani aja. Karena ya emang Kan kadang gini teh, kalau misalkan kita ngiklanin barang itu, kalau mereka nggak suka ke kita, mereka nyari otomatis kan iklan yang tadinya buat perusahaan kita malah diambil orang lain tuh gimana? sebetulnya kalau hari ini ya namanya online itu sekarang mau search harga termurah tuh gampang banget ya. Misalkan di Shopee kita cari harga termurah atau terlaris itu sebenarnya gampang, tapi lagi-lagi customer loyal sih ya. Jadi yang membersamai saya dari dulu, terus kita juga kalau saya sih kuncinya sih membersamai reseller. Jadi apa-apa diobrolin sama reseller. Misalkan kita mau launching produk baru pun kita juga ngobrol, ini aku punya produk ini nih, kira-kira gimana? Kayak dipanasin dulu gitu grupnya. Kayak gitu. Terus Berapa persen itu biasanya itu pembagian dari sana ke kita ke reseller itu berapa persen? biasanya kalau di harga distributor tuh 40%. 40%. Agen 30%, reseller 20%, marketer 10%. Itu dengan persyaratan tertentu. Ya, kalau misalkan distributor itu minimal pengambilan 200 piece. Dan Jadi itu satu udah bisa teteh. Iya, 1 bulan itu biasanya produsen itu mengeluarkan satu katalog. Katalog itu isinya biasanya 50, satu serinya tuh 50 piece, 10 motif, 5 size. Nah, sebagai distributor kita harus order 200 piece. Di bawah kita agen minimal 50 piece. Jadi karena saya sudah punya jejaring agen tersebut, jadi ketika katalog keluar saya share ke grup. Nah, dari grup itu mereka ngelis, aku mau mbak, list misalkan order kaos A, list 1. Jadi sebelum order kita itu udah benar-benar diiniin. Betul, jadi kayak ini nih, ini tuh barang datang tuh saya pesen, terus Biasanya pelemparannya udah ada berarti ya. itu tinggal kirim aja. Berarti makanya bisa organik. Betul, kayak gitu. Ih, nggak modal ya. Nggak modal. Modalnya itu apa? Modalnya kasih sayang aja sama agen dan reseller ya. Nah, itu nah sekarang kan udah bikin brand baru, brand sendiri otomatis, produk sendiri. Mana nih yang laku? Ngambil dari orang apa produk sendiri? Ya 11-12 sih, lagi-lagi apa sih, kayak kemarin itu produsen itu ngeluarin jaket misalnya. Nah, ternyata kebutuhan di agen saya pun tidak terpenuhi karena dari produsen limited gitu. Akhirnya dari situ, oke, ini berarti kesempatan nih buat bikin. Akhirnya bikin sendiri. Berarti pejuang-pejuang rupiah yang ada dimanapun, yang punya produk, yang pasarnya sama, ibu-ibu muda punya anak bisa ya daftar ke sini. Bisa. Oh itu alamatnya, alamat media sosial kayak alamat apa ya? Alamat media sosialnya bisa di follow di Instagramnya @flascokids. Nanti tugas editor ya yang di bawah nanti ditulis. Oke. Terus kita juga untuk menjadi marketer gampang banget. Jadi cuman beli satu harga normal, satu piece harga normal saja langsung bisa jadi marketer. Setelah itu langsung dapat diskon untuk menjualkan. Biasanya kan harus minimal order ya. Iya. Berarti teteh itu memang pasarnya pertama di ibu-ibu muda yang punya anak. Yang kedua ini marketplace banget ya. Jadi harganya tuh benar-benar bersaing. Yang enggak kayak branding gimana gitu ya. Harganya kita masih pakainya antara kok setelan anak itu 65.000 ya, masih masuk kan daripada yang di mall gitu gitu kan. Kalau saya memang Bagus kok, beneran deh, nanti bisa dilihat ya produknya kayak gimana. iya. Nanti apa ya? Nah, ini untuk tim sendiri ada apa aja sih timnya di sini gitu? Flasco Kids ini timnya
bersembilan sekarang. Itu bagian apa saja? Saya sebagai owner, suami sebagai manajer. Oh, tetap ya mengurangi kos Oh, iya. keluarga semua diringkin. Terus? Ada bertujuh, 3 customer service, terus 1 admin keuangan, 2 admin marketing, dan 1 admin gudang atau admin produk. Gitu. Nah, ini sendiri untuk kenalan dengan agen-agen dan melihat itu barang yang laku itu di mana? Itu ada grup WhatsApp dan grup Telegram. Enggak, maksudnya Teteh melihat ini barang ini bakalan cetar itu awalnya dari mana? Marketplace. Instagram ya, sebetulnya sekarang sudah ada sih kayak jejaring distributor. Jadi sesama distributor nih, misalkan saya punya temen distributor, oh dia nyetatus ini di WA-nya, ih kayaknya ini bagus nih. Nah langsung tuh kita cari mana sih suppliernya, produsennya mana. Jadi sebenarnya sesama distributor tuh juga sudah saling calling gitu ketika ada produk baru. Dan pemasarannya pun cuman agen sama reseller aja. Iya. Nah, mereka itu menjualnya sama juga seperti itu atau mereka udah punya kepintaran masing-masing? Enggak juga, mereka juga dari nol. Jadi memang kita belajar bareng. Jadi setiap ketika nanti gabung di Flash Cookies kita juga ada belajar bareng di grup. Berarti di Flash Cookies itu cost-nya cuma buat gaji karyawan, nggak ada buat ngiklan segala macam. Endorse pernah sih. Endorse kan bukan barang kita. Kan ada yang barang kita. Oh. Yang kayak yang barang kita itu endorse, tapi selebihnya ya alhamdulillah nggak terlalu banyak costnya. Ya, jadinya memang apa ya untungnya tuh ya kan gini biasanya kan untuk teman-teman UKM ya untuk memasarkan pingin laku kan kita pakai Facebook Ads, IG Ads itu kan untuk iklannya ada biaya berapa otomatis kan dimasukin ke jadi harga barangnya lumayan jadi agak mahal. Jadi teman-teman yang belum mulai bisnis bisa kok dari nol. Saya bener-bener mulai bisnis ini bisa dari nol, nggak punya produk, bisa ngambil produk dulu di marketplace, kita jualnya juga di sosial media sosial kita. media. Jangan di marketplace yang sama ya mungkin. Betul, tapi sebetulnya bisa juga Bisa sih juga di marketplace yang sama kan. Karena ada diskon ya. Ada diskon dan user kita beda. Orang Indonesia tuh banyak banget gitu yang belum kenal gitu kan. Jadi kita bisa menyasar user-user yang belum mengenal produk tersebut. Ini tuh kan kesuksesan seorang pengusaha tuh pasti ada behind the scene-nya yakinnya. Mau dong diajak ini bagian apa gitu. Boleh. Mau kenalan ini dulu satu-satu? Iya boleh, ini bagian apa, kursi Boleh. apa? Siapa tuh? Kenalan sendiri. Ini bagian apa tuh? Kenalan sendiri, ini admin marketing tapi sekarang kebetulan keuangannya lagi nggak datang, ada sih. Oh tugasnya buat apa dia? Silahkan ngomong sendiri. Tugasnya buat apa? Ya, Bagian keuangan lah ya. bagian keuangan aja. Ngurus-ngurus keuangan. Udah punya suami? Belum, semuanya masih single. Alhamdulillahnya bakalan sering kesini ya. Kalau ini bagian apa Ini ini? admin gudang. Oh ini admin gudang ya. Ini yang update stok, terus juga yang packing, dan dia yang mengurusin pengiriman. Oh jadi kalau barangnya belum ada belum bisa diorder. Ini di sini dicek. Iya di sini. Dia yang bertugas untuk nanti ketika barang sudah dikirim, oh ini pakai apa? Ekspedisi apa dan lain sebagainya. Dia yang mereka. Oke, yang mana? Ini bagian apa? Yang ini CS. yang ini admin 2, admin 1, admin 2, admin 3. Untuk admin 1 itu keagenan, lebih ke keagenan. Admin 2 marketer baju, admin 3 marketer baju. Oh lebih ke agenan itu yang nampi tamu lah ya, yang mengundang orang jadi agen gitu. Agen tuh lebih ke, kita kan ada keagenan, ada juga yang marketer. Nah dia yang mengurusi yang sudah masuk jadi agen. Ini yang mencari agen. Ya, ini yang marketer yang yang nantinya dinaikkan jadi agen. Harus pinter ini gak berarti ngomongnya. Oh iya. Ngelobi segala macam. Ini segini aja. Ada lagi. Itu sebelah sana. Yuk, lihat yuk. Berantakan. Kalau tipikal UKM yang sukses itu di rumahnya tuh begini. Berantakan. Nah,
lagi packing barang. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi kita itu kebanyakan adalah barangnya pre-order. Ketika ada katalog atau ada gambar, kita share ke mitra. Terus mitra ngelis, begitu ngelis barang datang ini tinggal dikirim. Ini corona gini ngaruh nggak? Alhamdulillah Nggak. naik malah. Oh, hebat ya. Kemarin Ada ya lagi- bisnis yang corona bisa naik Karena ini. kemarin lagi booming corona, butuh masker. Akhirnya kita jualin masker juga. Ini sehari keluar berapa banyak? Bisa dihitung apa dihitung dari omset atau gimana? Apa ya? Kalau barang nggak mesti ya keluarnya berapa paket gitu maksudnya. Ya di atas 20. Kalau hitung-hitungan angka per bulan omsetnya berapa? Aduh malu atau ngomong. Enggak, biar jadi inspirasi gitu. Berapa? Di antara tuh ada Kang Fahad. Ini bapak yang di balik istri yang sukses ada suami yang sukses. Lihat gimana Iya. hitung-hitungan? Berapa ya? Di digit berapa? Kenapa ya UMKM pada malu-malu bayar pajak juga kan? Bayar pajak lah. 100 Berapa ya? 500 sampai 700 lah. tuh 500 sampai 700 juta per bulan. Omset ya kan 700 juta omsetnya berapa persen juga minimal 100 juta ya sebulan. Gaji apa? Ini tapi lokasi di sini aja. Ya. Lokasi di sini saja dan saya memulainya dari rumah dinas satu petak. Mana ini kamera yang nyala mana? Rumah kebayang segede gini omsetnya 700 juta. Itu kalau kita mau ngomset 700 juta otomatis kita tuh bikin pabrik berapa modalnya. Ini enggak kan dikasih ilmu, dikasih tips ya. Nah, sekarang tips kalau mau memulai usaha seperti ibu gitu. Oke. Jadi ibu dong saya enggak ininya ngomongnya. Aduh jangan ibu. Apa ya? Tips pertama mulai dulu. Mulai dulu jangan Iya, banyak karena rencana ya. seperti yang tadi saya bicarakan ya, saya memulai pun dari dropship. Jadi cari produk yang kira-kira booming di pasaran, terus bisa diiklankan di sosial media masing-masing, minimal aja dari story WhatsApp itu kan bisa ya. Kalau saya mah story-nya gibahin orang. Aduh, astagfirullah. Ya daripada gibah mending Oh, yang bermanfaat gitu Mendingan kan. ya saya mulai dari sekarang mau jual apapun saya jual diri pokoknya. Situ ya. Iya Lumayan. gitu, betul. Ini kebanyakan produk anak semua ya. betul. Memang teteh itu bisa booming itu karena tahu ya marketnya kita di posisi mana gitu ya. Iya. Yang biasa beli ke kita tuh golongan apa gitu. Iya kan kita harus tahu dulu sebelum punya produknya, kita harus tahu dulu siapa sih pasarnya. Oke. Ini- Berarti keuntungan sebelum saya tadi menyimak dari teteh ini sebelum kita ada barang kita harus ada pasar dulu ya. Betul. Terus distributornya, resellernya segala Dan macamnya. pasar itu nggak susah kok, teman-teman sekitar kita aja gitu, teman-teman Facebook. Jadi nggak jualan satuan nih, nggak. Satuan bisa juga sih kita ngelayanin end user, tapi kebanyakan memang mitra karena kita dari end user itu kita tawarkan mau nggak nih jadi mitra kayak gitu. Nah, kalau ini kan barang orang yang disebutnya. Kalau misalkan kita distributor, agen, kalau agen tahu-tahu langsung nyomot ke itu gimana? Itu udah Coba ada. meminimalisir itu. Ya kan ada minimal pembelian. Jadi mereka kalau mau jadi distributor ya minimal harus 200. Mampu nggak gitu kan? Sombong. Contoh. Tapi kalau seandainya ini ya, kan gini teh, kalau di bisnis itu kita tidak menutup mata ya. Iya. Anak buah kita bisa jadi saingan kita. Nah, itu ada pernah terjadi atau tips supaya tidak terjadi itu? Kan sakit ya. Kalau tidak terjadi itu nggak mungkin. Pasti Ya kan? aja ya. Karena memang sekarang cari supplier itu gampang banget. Ya paling dari kitanya sendiri ya no baper ya memang kayak gitu deh. Terus cari reseller hilang satu tumbuh 1000 teh ya. Jadi terus aja nyari. Tapi walaupun begitu rezeki kita nggak ini ya. Insya Allah. Atau kita pendekatan ke itu yang punya barang, Pak, ini misalkan kalau ada orang ini jangan dikasih gitu enggak? Enggak lah. Enggak ya. Enggak lah, ini kayak ini kemarin
jualin. Ini spatula. Itu kemarin 2000 piece. Wow. 2000 piece sampai yang ngirim tuh satu kontainer gede Wow. nggak bisa masuk ke sini. Pindah dong ke depan. Amin. Semoga ya nanti seperti ini barangnya. Tuh jualin barang orang guys. Yoi, ini impor. Tapi konten iklan dikasih mereka dong. Konten iklan ada sih kayak misalkan video-video, Iya, foto-foto. Makanya kan gampang banget sekarang tuh kalau mau jualan, udah aja yang dari supplier kita post ulang, Iya gitu ya. kan? Saya capek produksi terus. Mendingan begini ya, nyari barang dari orang. Ya kan ada yang jadi produsen, ada juga yang Oh jadi iya, distributor gimana kan. nasibnya? Oke. Action. Aduh teh, ini saya seneng ya diajak jalan-jalan, dapat ilmu. Saya tahu ternyata membangun bisnis itu seperti apa. Maklumlah kalau kita tidak banyak tanya, sesat di jalan. Iya, betul. Nah sekarang saya udah lumayan nih agak ada peluang bisnis lagi gitu. Mudah-mudahan jadi amal baik dan jadi hidayah buat saya supaya tidak tersesat lagi mencari jalan bisnis yang baik dan benar, dan mudah-mudahan bermanfaat buat dunia dan akhirat. Amin. Oke, segitu aja ya Gerebek Bisnis bersama Kang Onik. Ini spesial banget, pakai banget ya. Jadi jangan lupa apa teh? Likes, Like, subscribe, comment, and subscribe. subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.